Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik, terutama siswa-siswi di SMP Negeri 1 Atap Ebelo. Selamat datang kembali di channel Belajar dan Berbagi. Hari ini saya akan membuat konten khusus kepada adik-adik, terutama siswa-siswi di SMP Negeri 1 Atap Ebelo yang nantinya akan mengikuti les matematika sebagai persiapan ujian sekolah tahun pelajaran 2022-2023. Oke teman-teman, Bapak Ibu semua, jadi pada pertemuan pertama dalam les matematika ini kita akan membahas soal-soal ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Ya, dan soal tahun lalu itu sebanyak 35 nomor dan disusun oleh tim MGMP Kabupaten. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal nomor 1 sampai nomor 5. Oke, jadi semua soal nantinya akan saya bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan video ini semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan diri mengikuti ujian sekolah tahun ini. Oke, seperti apakah soal-soal dan pembahasannya? Simak video ini hingga selesai. Oke, kita ke soal nomor 1. Sandi hendak meracik minuman yang akan dituang di dalam botol kemasan 1/2 liter. Untuk meracik minuman tersebut, Sandi menggunakan 4/2/3 larutan gula, 1/3 liter perasa minuman, 1/2 liter pewarna minuman, dan 20 liter air. Banyak botol yang dibutuhkan Sandi adalah 51, 50, 26, 25. Baik teman-teman, adik-adik, siswa-siswi di SMP Negeri 1 Atap Ebelo. Jadi seperti ini. Ini Sandi ingin membuat minuman yang dicampur dari berbagai bahan. Yang pertama itu adalah larutan gula, ada perasa minuman, ada pewarna, dan juga ada air. Nah, di sini Sandi akan meracik menjadi sebuah atau sejenis minuman. Ya, kira-kira berapa liter minuman yang diracik Sandi ini? Nah, di sini kan kita lihat minuman nanti diracik dari berbagai bahan. Oleh karena itu kita jumlahkan bahan-bahan yang ada. Yang pertama, larutan gula yaitu 4/2/3. Ya, 4/2/3 larutan gula. Lalu ditambah dengan yang kedua 1/3 liter perasa minuman. Kita tambah dengan 1/3. Ya. Lalu yang ketiga, tambah lagi dengan 1/2 liter pewarna. Ya. Dan yang terakhir, kita tambahkan dengan air sebanyak 20 liter. Oke, langkah kedua, di sini kita mengubah bentuk ini kan di sini ada pecahan campuran. Yang pertama ini kan pecahan campuran. Ini pecahan biasa, dan ini bilangan bulat. Nah, di sini kita akan merubah semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. Kenapa tidak diubah ke pecahan campuran atau kenapa tidak diubah ke bilangan bulat saja? Biar lebih mudah. Di sini kita kembali ke soal. Botol ini kan ukurannya 1/2 liter, bentuknya pecahan biasa. Jadi semuanya kita rubah ke dalam pecahan biasa. Oke, langkah kedua, kita akan mengubah pecahan campurannya ini 4/2/3 menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Kita kalikan 3 kali 4 tambah 2. Itu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3 kali 4, 12. 12 tambah 2, 14. Jangan lupa per penyebutnya itu sama dengan 3. Oke.
tambahkan 1/3 ditambah lagi dengan 1/2. Dan ini bilangan bulat 20 ini juga kita rubah menjadi pecahan biasa. Kita tulis 20/1. Oke teman-teman, di sini yang pertama kita akan menjumlahkan yang punya penyebutnya sama. Kita tahu bahwa penjumlahan pecahan itu harus penyebutnya sama. Jika penyebutnya belum sama, maka tidak bisa kita langsung jumlahkan. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Baik, kita lihat yang penyebutnya sama. Di sini 14/3 dengan 1/3. Bisa kita jumlahkan. 14/3 tambah 1/3 sama dengan 15/3. Lalu tambah 1/2 dan tambah 20/1. Nah, di sini kita tidak bisa langsung menjumlahkan. Kenapa? Ya, karena penyebutnya ini tidak sama. Ini 15/3 penyebutnya 3, 1/2 penyebutnya 2, 20/1 penyebutnya 1. Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya, baru kita jumlahkan. Oke, seperti apa cara menyamakan penyebut ini? Dengan menggunakan KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan. Kita coba buat kelipatan di sini. Pertama kelipatan 1. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Ini kelipatan 1. Yang berikut kelipatan 2. Ya. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dan yang terakhir kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah sekarang kita lihat yang sama nih antara 1, 2, dan 3. Mana angka-angka yang sama? Yang pertama kita lihat di sini ada 6. Ya 6, ada 6. Ada 12, ada 12, ada 12. Dan masih banyak angka-angka yang sama nantinya jika angka ini kita tulis semakin banyak ke belakang. Dan di sini namanya KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita ambil yang paling kecil di sini, yang sama paling kecil yaitu 6. Maka semuanya kita rubah penyebutnya menjadi 6. Ya, kita ganti penyebut menjadi 6. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kalau sudah tulis penyebutnya 6 seperti ini, kita hitung lagi. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya, 6 bagi 3 yang ini 2. 2 kali 15 sama dengan 30. Ya, 30. Tulis di sini. Jangan lupa per 6 ya. Yang kedua, 6 ini kita bagi dengan 2. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Tulis di atas 6. Di atas ini ya. Yang bilangan kedua kita ganti dengan 3. Bukan lagi 1. Dan yang ketiga, 6 bagi 1 itu sama dengan 6. 6 kali 20 sama dengan 120. Nah teman-teman, adik-adik semua, ini bisa kita jumlahkan. Kalau tadi belum bisa karena penyebutnya tidak sama. Nah sekarang penyebutnya sudah sama yaitu 6. Maka bisa kita jumlahkan. 30/6 tambah 3/6 tambah 120/6 sama dengan berapa? Ayo coba hitung. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan 153/6. Ingat yang dijumlahkan pembilangnya. Sementara penyebutnya tetap yaitu sama dengan 6. Jangan sampai teman-teman adik-adik menjumlahkan jadinya 153/18. Itu salah. Yang dijumlahkan adalah pembilangnya sementara penyebutnya tetap. Ya. Kecuali perkalian. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Kalau pengurangan atau penjumlahan, maka yang dijumlahkan atau dikurangkan itu adalah pembilangnya sementara penyebutnya tetap. Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa minuman yang sudah jadi ya, minuman yang sudah jadi yang diracik Sandi ini sebanyak 153/6 liter. Ya. 153/6 liter. Dan minuman ini yang ada di dalam kantong kumbang ini ya, yang ada di sini, kita akan isi di dalam botol yang ukurannya 1/2 liter. Kita bagi ya, kita bagi ke dalam botol yang ukuran 1/2 liter. Nah, kira-kira berapa botol yang kita butuhkan? Ya. Atau berapa botol nantinya jika semua minum ini terisi penuh? Seperti itu ya. Baik, sekarang langsung kita bagi. 153/6 ini kita langsung bagi dengan 1/2 karena botol ukuran 1/2 liter. Oke,
Di sini kita gunakan perkalian silang. Ini kan pembagian pecahan. Pembagian pecahan itu kan perkalian silang ya. Tetapi kalau masih belum terlalu paham mengenai perkalian silang, itu kan begini teman-teman. Perkalian silang berarti ini 153 dikali 2 baru bagi 6 kali 1. Oke, kalau masih kurang paham dengan perkalian silang, saya buat lurus saja ya. Langkah yang pertama, kita tulis kembali yang ini. 153 per 6. Lalu tanda bagi yang ini kita kalikan. Kita ubah menjadi kali. Ya, kita yang tadi yang awalnya bagi, kita ubah menjadi tanda kali. Dengan catatan, bilangan yang dibagi ini kita rubah. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ya. Jadi di sini jadinya seperti ini. 153 per 6 dikali dengan 2 per 1. Jadi sama saja. 153 kali 2 per 6 kali 1. Oke. Sekarang kita hitung. 153 per 6 kali 2 per 1 itu berapa? Ayo coba. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Ayo, bisa jawab? Iya. 306 per 6. Ya, 306 per 6. 153 kali 2 itu 306. Dan 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, sekarang 306 per 6. Ya, per 6. Kita bagikan. Kita bagi ya. 306 bagi 6 sama dengan 51. Jadi, jumlah botol yang dibutuhkan Sandi yaitu 51 buah botol. Dan jawabannya ada pada alternatif A. Oke, mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Atau mungkin adik-adik, terutama siswa-siswi di SMP Negeri 1 Atap Oebelo, mungkin perkalian ini ada yang belum tahu. Saya yakin sekali ada yang belum tahu ini. Dan pembagian juga 306 bagi 6 juga ada yang belum tahu caranya. Di sini mungkin saya akan tunjukkan ya. Perkalian. Yang pertama, ya. Yang pertama kita akan buat perkalian 153 kali 2 ya. Contohnya ini 153. Ini hurufnya jelek sekali ini. Kali dengan 2 ya. Kita buat tanda perkalian seperti ini. Ya. 3 kali 2 itu sama dengan 6. 2 kali 5 itu 10. Tulis 0. Simpan 1. Ya, simpan 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 306. Ini hasilnya ini. Ya. 306. Nah, bagaimana 306 ini dibagi dengan 6? Oh, kita buat. 306. Ini cara pembagian berekor ya. 306 dibagi dengan 6. Dibagi 6. Oke. Nah, ini kita harus tahu perkalian 6 ya. 30 bagi 6 itu sama dengan 5. Ya. 5 kali 6 sama dengan 30. Kita kurangkan jadinya 0. Tapi ingat ini masih ada 1 yaitu 6. Turunkan 6. 6 bagi 6 sama dengan 1. 1 kali 6 sama dengan 6. 6 kurang 6 sama dengan 0. Jadi selesai ya. Selesai. Jadi jawabannya adalah 51. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui S, himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang kedua, himpunan A yaitu bilangan ganjil kurang dari 10. Dan himpunan B yaitu X mutlak X lebih kecil dari 10 dengan X elemen bilangan prima. Pernyataan yang pertama, ya, ini ada beberapa pernyataan. A gabung B. A gabung B sama dengan himpunan A gabung B yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan A iris B 3, 5, 7. Himpunan A iris B komplemen 1, 9. Dan S elemen dan S iris B 1, 2, 3 hingga dengan 10. Dari di antara pernyataan di atas,
pernyataan-pernyataan manakah yang benar? Oke, 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 4. Baik, kita perhatikan di sini. Yang pertama, kita rincikan. Ya, sebelum itu kita tulis kembali di S-nya. S. Himpunan semesta, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang kedua, ini adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Ya, berarti 1, 3, 5, 7, 9 ya. Bilangan ganjil yang kurang dari 10. Dan yang ketiga yaitu B. B ini adalah bilangan prima, ya, bilangan prima yang lebih kecil dari 10. B. 2, 3, 5, dan 7. Itu bilangan prima yang lebih kecil dari 10. Baik, setelah kita tulis seperti ini, rincikan S, A, dan B-nya, masing-masing himpunan, sekarang kita perhatikan di pernyataan. Yang pertama, A gabung B. Ya. Pernyataan yang pertama itu A gabung B. Itu kita menulis semua anggota A dan juga anggota B. Ya. Semua anggota A dan juga anggota B. Ya, anggota A 1, 3, 5, 7, 9, anggota B 2, 3, 5, dan 7. Tapi ingat, tulis jangan sampai double. Ya, jangan sampai double. Jadi seperti ini. A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Ya. 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Itu pernyataan pertama, yaitu A gabung B. Kita lihat di pernyataan yang ada di soal. Apakah sama? Yang kita dapatkan 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Sementara di soal 1, 3, 5, 7, 9, duanya tidak ada. Ya. Maka pernyataan 1 itu salah. Pernyataan 1 salah. Oleh karena itu, alternatif A juga salah karena ada 1. Alternatif B juga salah karena ada 1. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Yaitu A iris B. A iris B itu kita tulis anggotanya yang ada di A juga ada di B. Ya. Dia itu ada di kelompok A dan juga ada di kelompok B. Ya. Seperti itu garis besarnya ya. Ada di A dan juga ada di B. Kita lihat. Ada di A dan juga ada di B. Yaitu ya, 3, 5, dan 7. Ada di A, 3, 5, dan 7. Juga ada di B. Kita lihat di pernyataan yang kedua di dalam soal. A iris B 357 sama ya 357. Maka pernyataan kedua itu benar. Oke, sekarang kita ke pernyataan yang ketiga. A iris B komplemen. A iris B komplemen berarti kita menulis anggota A yang tidak atau bukan anggota B. Anggota A yang bukan anggota B, karena ini B komplemen ya, bukan anggota B. Anggota A yang bukan anggota B, bisa paham ya? Anggota A yang bukan anggota B. Kita lihat ini A 1, 3, 5, 7, 9, B 2, 3, 5, 7. Yang bukan anggota B mana? Hanya 2, yaitu 1 dan 9. Kita lihat pernyataan yang ada di soal. A iris B komplemen 1 dan 9 sama kan? Ya, jadi pernyataan ketiga itu benar. Baik, kita ke pernyataan yang keempat, yaitu S iris B. Ya, S iris B. S kan 1, 2, 3 hingga 10. B 2, 3, 4, 2, 3, 5, dan 7. Ini S iris B, tulis anggota yang ada di S juga ada di B. Anggota yang ada di S dan juga ada di B. Yaitu kita lihat 2, 3, 5, dan 7. Karena anggota B ini juga masuk di anggota S. 2, 3, 5, dan 7. Kita perhatikan pernyataan yang ada pada soal. Ya, ini S iris B 1, 2, 3 ya. Ini yang ada di sini bukan S iris B ya, tetapi S gabung B, yang ini hasilnya ini. Ya, jadi salah ya, tidak sama. Oleh karena itu pernyataan keempat itu salah. Nah, mana yang benar nih? Ya, jadi yang benar adalah pernyataan 2 dan 3. Oke,
Kita lanjut ke soal nomor 3. Pak Aris memiliki taman berbentuk persegi di depan rumahnya dengan luas 625 meter persegi. 625 meter kuadrat. Di sekeliling taman tersebut akan ditanami pohon dengan jarak antar pohon adalah 2 meter yang dimulai dari salah satu sudutnya. Apabila harga tiap pohon adalah 25.000, maka biaya pembelian pohon seluruhnya adalah 125 juta, 12.500.000, 1.250.000 ataukah 125.000. Oke, kita akan hitung sama-sama. Ini anggap saja adalah sebuah taman. Ya, ini taman. Ingat taman ini berbentuknya persegi, ya, yang luasnya 625 meter kuadrat. Nah, namanya persegi berarti keempat sisi ini sama panjang. Entah itu yang bawah, atas, kiri ataupun kanan sama ukurannya karena bentuknya persegi. Lain hal dengan persegi panjang, ya. Ini persegi, jadi keempat sisi ini sama panjang. Nah, di sini kita akan mencari jumlah pohon, ya, karena kita akan membeli pohon ini. Satu pohon kan 25.000. Nah, kita mau beli berapa supaya bisa tanam di keliling taman ini. Namun yang kita kendala di sini adalah keliling taman belum kita ketahui, ya. Keliling taman belum kita ketahui. Nah, bagaimana cara mengetahui keliling taman ini? Nah, tentunya kita harus tahu panjang salah satu sisi. Ya, salah satu sisi. Ingat ini rumus, ya. Rumus luas persegi itu kan sisi kali sisi, keliling sama dengan 4 kali sisi. Nah, keliling kan 4 kali sisi. Sementara salah satu sisi saja kita belum ketahui. Nah, bagaimana caranya? Di sini yang diketahui adalah luas. Kita tidak perlu pergi di Pak Aris punya taman, ya. Tetapi kita lihat di sini luasnya adalah 625 meter kuadrat. Langsung saja kita cakar, tidak perlu diukur ulang. Ya. Oke, kita menggunakan rumus luas di sini. Luas sama dengan sisi kali sisi. Ya, karena luas sudah kita ketahui. Tinggal mencari sisinya. Ya. Sisi ini panjangnya berapa ini? Bawah, atas, kiri, kanan. Ini berapa panjangnya? Kita belum tahu. Ya. Kita gunakan rumus luas. Luas sama dengan sisi kali sisi. Itu rumusnya. Ya. Luas. Kita ganti luas ini dengan angka di soal, yaitu 625. Sama dengan sisi kali sisi, saya pakai simbol, ya. Sisi kali sisi, S kali S. Maka 625 itu sama dengan sisi kuadrat. Karena sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 2. Betul ke tidak? Ya, betul, ya. Sisi kali sisi itu sama dengan sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat atau S kuadrat. Nah, sekarang 625 sama dengan S kuadrat. Ya, bagaimana mencari S? Berarti S sama dengan akar dari 625. Hilangkan pangkatnya di sini, ditambah akar di 625. Jadi S sama dengan 625. Ayo, berapa hasilnya? Ya, 25. Dan saya harap semua bisa tahu, ya, akar 625 ini sama dengan 25. Bagaimana caranya? Ya, nanti saya bahas di video berikutnya dalam cara menyederhanakan bentuk akar. Baik. Sekarang sudah kita peroleh, yaitu S sama dengan 25. Artinya, panjang taman tersebut yaitu 25 meter. Karena di sini 25 meter, maka di atas juga 25 meter karena ukurannya bentuk persegi. Oke, nah sekarang sudah kita peroleh. Ya. Panjang sisi atau panjang taman tersebut itu sebesar 25 meter. Ya, sepanjang 25 meter. Begitu pula dengan lebarnya, karena bentuknya persegi. Nah, sekarang kita masuk ke rumus keliling. Ya. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Maka keliling sama dengan 4 kali 25 meter. Ya, 4 kali 25. 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25. Ya, anggap saja 4 kali 25. Sama dengan 100 meter. Nah, ternyata
Pak Aris punya taman ini kelilingnya 100 meter. Dan dari 100 meter ini akan ditanami pohon. Berapa pohon yang dibutuhkan? Kita tahu bahwa pohon tersebut akan ditanami dengan jarak 2 meter. Ya, 2 meter antar pohon. Maka yang tadinya 100 meter kita bagi dengan 2. Hasilnya berapa? 50 pohon. Oke. Dan ternyata pohon yang dibutuhkan itu 50 pohon. Nah, sekarang kita mau beli nih. Berapa biaya keseluruhan pembeli pohon? Tinggal kita hitung saja. Satu pohon tadi kan 25.000. Ya, 25.000. Maka 50 pohon sama dengan 50 kali 25.000. Yaitu sama dengan 1.250.000. Jadi jawaban yang benar ada pada alternatif C. Oke, kita ke soal nomor 4. Diketahui M adalah penyelesaian dari persamaan 2/5x tambah 2 sama dengan 3/2x kurang 9. Nilai dari 2M tambah 3 adalah, oke, kita perhatikan sama-sama di sini. Alternatif yang pertama 23, B10, C7, D4. Baik, ini penyelesaian seharusnya X ya, tetapi di sini diganti dengan M. Tapi tidak apa-apa, kita hitung saja nilai X-nya. Sebentar baru kita jadikan sebagai nilai M. Oke, yang pertama, 2/5X ditambah 2 sama dengan 3/2X kurang 9. Itu yang ada dalam soal. Sekarang kita cari dulu berapa nilai X-nya ini. Ya. Ini adalah bentuk aljabar ya. Kita jumlahkan yang punya variabel sama, yaitu 2/5x kurang 3/2x, ya kurang ya karena ini sudah pindah ke kiri, jadinya kurang. Lalu kurang 9 yang ini, lalu kurang dengan 2. 2 tadi seharusnya yang bernilai positif, karena dipindah ke sebelah kanan maka bernilai negatif. Dan yang tadi 3/2 bernilai positif, dipindah ke kiri tanda sama dengan maka bernilai negatif. Oke. Sekarang sama seperti soal nomor 1 tadi, tidak bisa kita kurangkan atau kita jumlahkan. Di sini adalah kurang karena penyebutnya tidak sama. Oleh karena itu kita samakan dulu penyebutnya. Ya, penyebutnya. Ini kita hitung seperti ini ya, 2/5x kurang 3/2x sama dengan min 11. Dari mana ini min 11? Min 9 kurang 2, itu sama dengan min 11. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan yang kiri. Kita kurangkan yang kiri. Ya, saya harap semua sudah bisa untuk mencari KPK ya, antara 5 dan 2 ya. Itu sama dengan berapa? Ya, sama dengan 10 ya, 10. KPK antara 5 dan 2 10, itu 5 kali 2 kan sama dengan 10. Ya, sama dengan 10, jadi 10 bagi 5 itu sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4, maka tulis 4 di sini. Jadi 4/10. Yang berikut 10 bagi 5, yaitu bagi 2 itu 5. 5 kali 3, 15. Maka di sini 15/10. Oke, kurang min 11. Sekarang yang di kiri, penyebutnya sudah sama. Variabel juga sama. Berarti bisa kita jumlahkan. 4/10x kurang 15/10x sama dengan berapa? 4 kurang 15, yaitu min 11. Jangan lupa per 10x. Ingat, dalam pengurangan atau penjumlahan, penyebutnya tidak kita kurangkan atau tidak kita jumlahkan. Tetapi yang dijumlahkan atau yang dikurangkan adalah pembilangnya. 4 kurang 15, sementara penyebutnya tetap. Oke, di sini kita dapat min 11/10x sama dengan min 11. Maka x sama dengan 10, ya ini 10, kali min 11 yang ini baru bagi dengan min 11 yang ini. Ya, seperti itu ya, 10 kali min 11 bagi min 11. Tinggal coret saja, tinggal sama dengan x sama dengan 10 ya seharusnya. Tinggal coret ini saja, min 11 selesai, tinggal x sama dengan 10. Namun kita pakai perkalian, karena kalau kita coret, untung kalau ini sama. Kalau sama ya tinggal coret. Bagaimana kalau tidak sama? Jangan sampai adik-adik juga ikut coret, padahal tidak sama.
Maka kita gunakan seperti ini. 10 kali min 11 sama dengan min 110. Ya, 110. Bagi dengan min 11 sama dengan 10. Min bagi min plus. Oke. Sekarang kita dapat penyelesaian dari persamaan 2 per 5x tambah 2 sama dengan 3 per 2x kurang 9 sama dengan 10. Ingat, penyelesaian tadi adalah M, maka M sama dengan 10. Ya, M sama dengan 10. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Nilai dari 2M tambah 3. Gampang ya. Tinggal 2 dikali 10 ditambah 3. 2 kali 10, 20. Tambah 3 sama dengan 23. Selesai, jawabannya ada pada alternatif A. Oke, bisa paham ya? Jika belum paham atau mau minta untuk menjelaskan apa, silakan ditulis pada kolom komentar dan akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor yang terakhir, nomor 5. Kelas 7 terdiri atas 35 siswa. Sebanyak 25 siswa pernah mengunjungi perpustakaan daerah, 20 siswa pernah mengunjungi museum, dan 3 siswa belum pernah mengunjungi kedua tempat tersebut, keduanya. Siswa yang pernah mengunjungi kedua tempat tersebut sebanyak berapa orang? 15, 13, 9, atau 7? Baik, soal seperti ini gampang saja ya, kita jumlahkan semuanya. Ya, ini baca ini ya. Untuk mengetahui jumlah siswa yang pernah mengunjungi kedua tempat tersebut, kita jumlahkan semua siswa dari masing-masing tempat yang dikunjungi, lalu dikurangi dengan jumlah seluruh siswa, ya 35. Baik, kita cek. Yang pertama, 25 siswa mengunjungi perpustakaan. Oke, ditulis 25. Ditambah dengan 20 siswa mengunjungi museum, ya tambah 20. Lalu ditambah dengan 3 orang, karena mereka tidak pernah mengunjungi kedua tempat tersebut, tambah 3. Artinya mereka tidak pernah pergi. Dan seluruhnya ini kita kurangkan dengan jumlah siswa seluruhnya, yaitu 35. Oke, tinggal dihitung ya. Sama dengan 48 ya, 25 tambah 20, 45. 45 tambah 3, 48. Jangan lupa kurang 35. Hasilnya berapa? Ayo, cepat sedikit. Hasilnya adalah 13. Ya, jadi, 13 orang yang pernah mengunjungi kedua tempat tersebut. Ya. Ada 13 orang. Dia pernah pergi ke perpustakaan dan juga dia juga pernah pergi ke museum. Sebanyak 13 orang. Oke, yang berikut kita akan membahas soal-soal 6, nomor 6 hingga nomor 10 pada pertemuan kedua nanti yang kita bahas. Dan pertemuan kedua ini mungkin saya bahas pada minggu berikutnya. Oke, sekian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kedua dan terima kasih.